Oke teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler di harga terjangkau lah di bawah 200.000 yang memiliki 4 pipa dan juga fan 12 cm RGB seperti contoh yang ada di produknya. Ini produk terbaru dari Segotep. Serinya adalah Frozen Tower E4. Dan apakah ini rekomen atau tidak di harganya di bawah 200.000? Dan nanti kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya yang udah pernah saya review, yang dimana tersebut saya menggunakan Core i3 Gen 12 sebagai perbandingannya. Karena ini tuh harganya murah, jadi saya bandingkan ke Core i3 Gen 12 saja, yang dimana ada banyak sampel dari segi suhunya di CPU cooler lain, supaya kelihatan perbedaannya jauh atau tidak daripada yang di brand lain di harga yang paling tinggi dan juga harga paling rendah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama untuk yang ada di sini. Dari segi boxnya itu standar pada umumnya, ada gambarnya berwarna putih dan juga hitam, ya seperti ini sih. Dan di bagian sini ada spesifikasinya. Dan sebelum saya bacakan, kita unboxing dulu isinya apa aja untuk ini. Dan kita buka, ini ada busanya. Ini juga langsung ada CPU coolernya, fan-nya belum kepasang ya. Bentar, kasih sini dulu. Dan juga di sini ada bracketnya semua. Di bagian dalam sudah kosongan seperti ini. Rapikan dulu bentar. Dan seperti ini untuk menampakkan isiannya. Untuk yang ada di sini terbilang ini besar ya, fan-nya 12 cm, tapi dari segi heatsinknya ya ini ringan sih. Dan apakah bisa mendinginkan secara maksimal atau tidak menggunakan heatsink yang ringan untuk yang ada di sini? Berbeda seperti di heatsink pada umumnya yang harga 200 ribuan lah. Kalau yang ini kan di bawah 200, dia itu agak berat dari segi heatsinknya. Tapi kalau yang ini kita lihat aja nanti dari segi reviewnya. Dan di sini fan-nya 12 cm ya, menggunakan 3 pin aja. Dan juga di sini ada bracket-bracketnya semua. Untuk thermal paste-nya, ku cari dulu, ya ini kelihatan. Dia tuh menggunakan sasetan yang ada di sini untuk thermal paste-nya. Ya standar pada umumnya lah. Masih dimaklumi harga di bawah 200.000 untuk ini. Dan kita bacakan dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Untuk yang ada di sini ketinggiannya di 153 mm. Jadi semua casing bisa masuklah menggunakan ini. Karena rata-rata yang paling rendah di 155 mm untuk casing gaming pada umumnya. Dan juga ini dia menggunakan 12 cm fan-nya dan kecepatannya cuma di 1600 rpm. Karena dia itu menggunakan 3 pin aja, bukan 4 pin ya. Jadi dia itu kecepatannya stuck di 1600. Saya bilang cukup kencang lah untuk ini. Dan apalagi kebisingannya di 36 desibel. Untuk soketnya Intel dia itu support sampai di 115X, 1200 dan juga 1700. Jadi Intel zaman sekarang semuanya bisa lah, kecuali yang serinya 20 dia itu tidak bisa, dan juga serinya generasi pertama tidak bisa di 775. Kalau yang AMD, AM4, AM5 dia itu bisa, jadi aman lah. Untuk sekarang ini dia itu support semua soket. Dan di sini ada versinya standar. Ternyata ada yang serinya putih sih, kalau saya lihat di bagian belakang sini. Dan juga keunggulannya memiliki 4 pipa dan dia tuh TDP-nya di 150 watt. TDP di bagian sini ya. Ini tuh TDP untuk prosesor kalian. Dia tuh bisa mendinginkan kalau prosesor kalian dayanya sampai di 150 watt. Dan apalagi ini nggak sampai di 150 watt sih. Tapi nggak masalah, kita akan cek aja nanti gimana performanya untuk yang ini. Dan seperti ini penampakannya, dia itu simpel pada umumnya. Dan ada tulisan Segotep di bagian ini ya, heatsink atasnya sini. Dan di sini juga ada busa di bagian pinggir-pinggirnya sebagai peredam supaya tidak berisik dan juga getaran. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk pemasangan di Intel LGS 1700 menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga reviewnya dibandingkan dengan CPU cooler lainnya. Oh ya, dan juga tambahan ya. Ini tuh di harga 185.000. Terbilang murah. Di bawah 200.000 mendapatkan 4 pipa dan juga fan 12 cm. Jarang-jarang ada spek seperti ini di brand lain juga. Kebanyakan tersebut di 3 pipa dan juga menggunakan fan 9 cm atau 10 cm. Tapi kalau yang ini bisa di 12 cm dan juga 4 pipa. Meskipun ini heatsinknya ringan, nggak masalah. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk.
Lanjut yang pertama, pengujian suhunya menggunakan Segotype E4 dengan menggunakan Core i3 Gen 12 12100F yang dimana suhu ruangannya di 29 derajat tanpa AC sama sekali untuk yang ini. Dan lanjut yang pertama, untuk suhu Segotype E4 minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 64 derajat. Bisa dibilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain di 32 derajat terbilang ini bagus, dan apalagi di maksimalnya dalam pengujian di Cinebench dan dia untuk paling tinggi di 64 derajat ini bagus, masih di bawah 70 derajat. Dan semua ini untuk data perbandingan dari segi CPU coolernya. Silahkan dilihat atau dibandingkan lah dari segi data yang ada di sini dengan membandingkan 5 CPU cooler. Kalau kita lihat dari segi minimalnya, yang paling bagus adalah NJK Darkside 2 di 31 derajat meskipun cuma terpaut 1 derajat, dan apalagi maksimalnya yang paling bagus di PC Cooler EX400 terpaut 1 derajat juga. Tapi dari segi harganya terpaut di sekitar 60.000, lebih murahan Segotype E4. Jadi bisa dibilang ini tuh price to performa untuk yang Segotype Frozen Tower E4. Kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, seperti contoh yang ada di sini. Dan apalagi dari segi stok cooler Intel terpaut jauh lah dari 32 ke 39 dan juga maksimalnya dari 64 ke 71. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen karena dia itu price to performa. Di harga terjangkau di bawah 200.000 mendapatkan 4 pipa dan juga fan yang tipe 12 cm RGB juga. Yang dimana jarang banget ada brand seperti ini memiliki spek yang sama. Dan kebanyakan sih ya di atas 200.000 lah untuk spek yang sama seperti contoh yang ada di sini. Meskipun heatsinknya tersebut dia tuh ringan, tapi masih bisa lah untuk membandingkan Core i3 Gen 12 dan juga bersaing dengan CPU cooler yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotype E4. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga nantikan video lainnya mengenai review papat PC dari segi CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.